Sulit, ya nggak bisa terjadi. Karakter-karakter yang main di PPT yang tokoh-tokoh utamanya nggak mungkin diganti mau jadi tokoh yang lain. Karena nancep. Bayangkan 18 tahun yang lalu, sampai hari ini, itu trio baja itu lengket. Kenapa orang minta Idrus dan teman-teman Pak RW, itu nggak mungkin diubah. Dia tetap Idrus Madani. Itulah luar biasa PPT. Jadi tokoh yang hadir di PPT, yang punya peran-peran penting, itu tetap melekat di benak penonton. Jadi sulit diubah menjadi tokoh yang berbeda gitu. Kecuali perkembangan dari karakter tersebut lain, tapi tokohnya harus tetap sama. Bayangkan nggak Pak Jalal kalau tiba-tiba di episode yang akan datang diganti nama jadi Pak Hakim misalkan, kan susah, nggak mungkin, penonton nggak akan terima itu. Nah, penonton PPT yang setia ini terkadang menonton dari episode 1 ini, walaupun dulu dia masih kecil barangkali kan, tapi di YouTube dia sudah nonton itu. Makanya sekarang ini kenapa PPT tadi walaupun tidak di bulan Ramadan dia tetap hidup. Karena banyak cuplikan-cuplikannya jadi viral di TikTok gitu loh. Orang lihat itu di sana. Itu sebabnya saya katakan penetrasi film, khususnya PPT, kalau yang bagus itu sangat kuat di benak penonton. Kan saat ini di era digital orang bisa gampang potong-potong sesuatu, potongan film, jadi quote-quote tertentu yang diingat kalau penonton. Nah ini yang sangat sulit. Kenapa? Kalau trio baja kita masukkan lagi dengan karakter yang berbeda, orang nggak akan menerima itu. Pak Jalal di tahun akan datang menjadi Pak Saiful, orang nggak akan terima itu. Udin menjadi Bang Jafar, orang nggak terima itu. Udin adalah Udin, Asrul adalah Asrul. Ya, itulah sebabnya PPT itu sangat punya penonton setia sampai hari ini. Dari episode 1 sampai 18. Nah, tergantung dari kita. Kalau memang temanya memang menarik, temanya memang kekinian, temanya menjadi masalah masyarakat yang sekarang dihadapi, itu ya di atas rata-rata di atas 20. Kalau share kan di atas 20 semua ini. Sangat jarang saat ini. Program televisi share di atas 20 sangat jarang, kecuali bola. Nah itulah sebabnya memang sangat sulit memilih tema yang tepat ya. Tapi itu tetap tidak harus lakukan. Karena film sesungguhnya adalah cerminan dari masyarakat di mana film itu dibuat. Film bukan sebuah realitas. Film adalah refleksi dari sebuah realitas yang ada di masyarakat. Itulah film. Oke. Siap. Nah, ini masih ngomongin tentang karakter-karakter baru nih Pak Haji nih. Di setiap PPT kan ada karakter-karakter baru ya. Gimana sih Pak Haji ini cara proses seleksinya dari masing-masing aktor sampai mereka tuh bisa adaptasi, lalu proses syuting, gimana sih Pak Haji caranya? Ya, ini proses casting menentukan pemain yang akan memerankan karakter-karakter tersebut adalah menurut saya sebuah fase yang paling menegangkan buat saya gitu. Karena kalau kita salah memilih pemain untuk karakter tertentu, itu fatal akibatnya. Itu fatal. Penonton nggak akan percaya bahwa itu karakter yang kita inginkan. Jadi ini prosesnya memang panjang. Makanya sekarang saya bolak-balik tuh tokoh-tokoh itu dimainkan tertentu oleh orang tertentu ya, untuk mencari sebetulnya yang tepat yang mana ini di antara sekian banyak pilihan. Nah, ini memang masuk ke dalam wilayah krusial menurut saya sebagai sutradara maupun di tim kreatif, menentukan pemain siapa yang bisa memainkan karakter tersebut. Ini diskusinya panjang memang. So kalau salah ini fatal. Tontonan tadi nggak akan relate sama sekali. Kadang-kadang kalau ada kesalahan dalam perjalanan, kita salah casting, kemudian kita akan ubah cerita.
plotnya kita ubah sedikit, hilangkan tokoh itu. Kalau tidak tepat, pernah kejadian satu episode ya, satu jilid tidak tepat memilihnya, maka di solve, pemain itu hilang, gantikan dengan peristiwa-peristiwa baru yang lainnya. So kalau tidak, ya memang nggak bisa menjustifikasi penonton itu. Kalau tokoh tadi nggak bisa mengekspresikan pemain tadi nggak bisa mengekspresikan karakter atau emosi atau pikiran sang tokoh gitu. Nggak bisa menjustifikasi bahwa itu sebuah kebenaran gitu. Nah, ini akan sulit. Nah, saya kira masalah casting memang masalah yang paling menegangkan buat saya. Sebelum memutuskan, kalau sudah diputuskan, tinggal proses latihan yang keras, udah itu. Tapi memutuskannya itu satu hal yang perlu pertimbangan yang betul-betul didiskusikan dengan baik. Karena ada fisik yang cocok dan juga kemampuan yang memadai. Bukan hanya fisik saja. Pertama, fisiknya cocok nggak fisiknya dengan tokoh tersebut. Kalau cocok, oke. Bagaimana kemampuannya? Kalau sulit, ya nggak bisa. Itu cari yang lain. Daripada di lapangan berantakan. Karena itulah, setiap kami menentukan, setiap pemain memainkan tokoh apa, selalu mulai proses workshop, latihan, agar lebih kental, agar lebih paham tentang karakter yang akan dimainkan oleh masing-masing pemain. Oke, jadi Setelah itu aspeknya jadi benar-benar tenang banyak gitu. ya, Pak. Karena nggak ada yang instan, nggak ada yang instan di sini. Semua harus proses latihan. Termasuk saya pun di lapangan, saya tanya teman-teman muda nih, saya selalu ngajak latihan. Saya paling rajin mengajak latihan. Betul nggak? Betul Saya sekali. saya paling rajin mengajak latihan. 2-3 Karena kali saya tuh. juga harus melatih diri saya. Oke? Saya bukan manusia super. Saya harus melatih diri saya untuk memberikan yang terbaik yang saya miliki. Saya ingin kasih tahu pada kalian begitu. Jadi kalau orang melihat seorang pemain memainkan dengan bagus, sebetulnya bagaimana proses berlatihnya mereka itu, menyiapkan dirinya. Jadi nggak ada yang tiba-tiba instan. Semua pasti dikondisikan. Semua dikondisikan. Oke? Mau aktor besar seperti itu dikondisikan itu. Ya? Jadi jangan malas berlatih, belajar, berlatih, jangan malas. Gitulah kira-kira